Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan forum belajar POY sekalian. Senang sekali Fahnas bisa dapat kesempatan untuk kata Bu Amel sih untuk sharing. Cuma aku bingung kemarin itu sharing apa. Cuma terpikir satu topik yang memang dari awal Nas masuk kuliah itu cukup apa ya, cukup dekat dan bikin saya pribadi tuh tertarik banget gitu dengan si topik bahasannya, namanya tuh etnomatematika. Jadi mungkin sebelum bahas etnomatematikanya, aku mau jelasin dulu tentang eh, kenapa sih bisa tertarik sama etno. Yang pertama itu adalah dulu tuh waktu masuk matematika tuh memang tidak terencana karena memang dari segi minat memang aku nggak suka matematika, tapi karena something happen. Nantilah ya, lain kali ceritanya. Akhirnya matematika itu salah satu bidang yang ketika diikhtiari, itu dampaknya, apa ya, inline, sesuai banget gitu. Jadi aku kejar, dia tuh nyamperin gitu. Sedangkan kalau bahasan yang lain tuh memang, cukup tidak sesuai dengan ekspektasi ketika aku belajar, latihan soal dan sebagainya memang tetap tidak sesuai harapan. Jadi waktu SNMPTN itu memang akhirnya memutuskan matematika gitu. Kenapa ngambil pendidikan? Karena kenapa ya? Dulu tuh karena memang, eee, aku keingetannya satu orang sih, namanya itu Kang Denny. Dia tuh inspiring banget meskipun dari segi lisanan jahat. Ke aku bilangnya tuh, "Nas, kamu tuh bukan manusia," katanya, "kalau lagi ngerjain matematika, kamu tuh kayak cilok," katanya. "Udang kan mending ada udangnya, kalau ada otaknya kalau udang tuh," katanya. "Kalau cilok kan nggak ada, Nas, isinya bawang doang," katanya tuh. "Kadang-kadang nggak ada isinya. Jadi kamu ya gitulah sama." Itu dari kayak hinaan kayak gitu tuh bikin aku pribadi sih memang orang yang kalau dihina tuh bukannya down malah kayak iya gitu aku kayak gitu. Jadi akhirnya dulu dikejar dan sebagainya, minta tanggung jawab kayak Kang ajarin kalau kayak gitu biar aku nggak jadi cilok lagi, dan beliau emang ya bertanggung jawab gitu dengan statementnya sampai akhirnya dari segi nilai aku naik, kemudian dari segi pemahaman juga aku cukup baik, cuma memang bedanya matematika yang aku geluti dan yang dia geluti itu cukup berbeda. Kalau dia tuh memang punya bakat di bagian nalar, analisis itu tuh dia banget. Kalau saya tuh dulu, kalau Nas itu dulu bakatnya hanya di hafalan. Suka banget ke materi menghafal-hafalan biologi kayak gitu atau enggak sejarah suka banget. Karena entah kenapa sih ingatanku tuh itu lumayan keren lah ya kalau misalkan sedang menghafal. Jadi kalau misalkan ada ulangan lisan tuh dulu seneng banget karena nggak usah repot-repot tinggal baca beberapa kali aku udah hafal tuh gitu. Sedangkan kalau ngadepin matematika tuh nggak bisa selalu pakai hafalan karena konseptual banget. Ada namanya aksioma, kemudian definisi, ada teori, ada sifat-sifat dan sebagainya, dan itu semua tuh harus harus teruji, harus valid, harus reliable, dan itu tuh kalau misalkan ada satu counter example berarti itu teori nggak bisa dipakai kayak gitu ya. Jadi dari ini tuh yang jadi latar belakang ketika aku masuk matematika, kok ini matematika tidak sesuai harapan aku ya gitu. Kenapa kok susah banget ketika di kuliahan dan sebagainya. Sampai akhirnya aku ketemu profesor namanya Profesor Turmudi. Dulu beliau belum jadi profesor, jadi masih doktor. Jadi belum dijadikan guru besar di fakultasku karena memang dia lagi garap si topik itu, namanya topik etnomatematika. Jadi aku nggak tahu sih beliau ngambilnya itu dari mana. Yang pasti Profesor Turmudi itu salah satu tokoh yang penting, cukup penting di UPI dalam membangun si konsep etnomatematika karena nggak setiap dosen di fakultas aku tuh cukup suka dengan bahasan etnomatematika karena katanya nggak sesuai. Saya kan dulu belajarnya matematika kayak gini, tapi ketika ada etnomatematika malah jadi di flip over gitu, kayak kebalikannya dari konsep matematika yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Oke, beralih dari si Prof. Turmudi itu, beliau tuh ngajak beberapa kali untuk apa ya, dulu tuh kerjasama. Karena kalau aku kan dulu waktu kuliah itu beasiswa. Jadi memang saya
mengikhtiarkan maksimal karena dulu nggak dibiayain ayah, jadi harus mau nggak mau kalau ada proyek aku ambil gitu, bisa atau enggak. Kenapa? Karena satu pengalaman, kedua saya butuh penghasilan gitu untuk nambah-nambah uang beasiswa yang kadang-kadang telat kayak gitu. Jadi memang ya ikutan aja sih gitu. Kenal Prof. Formil itu dari kakak tingkatku namanya Sofia Umar Soleha sama Afil Mu'tazili. Dua orang ini tuh salah satu yang memang bareng-bareng dari mulai aku masuk universitas sampai sekarang pun gitu masih berdiskusi dengan mereka kayak gitu. Akhirnya aku ikut kajian namanya atau matematika, mulai dari kajian yang ecek-ecek aja kayak aku cuma nerjemahin resume atau enggak nerjemahin dari si abstrak, dari kayak gitu sampai lama-lamanya karena sering banget baca tuh akhirnya tertarik sendiri, oh kayak ini kayaknya rame nih gitu. Ternyata matematika yang dijelasin di atau matematika itu nggak sama banget kayak yang aku kenal sekarang gitu. Kalau matematika yang sekarang sekedar info teman-teman, jadi itu memang namanya itu pokoknya kita nggak bisa nanyain sebuah teori karena harus apa ya, udah ajeg gitu loh. Jadi memang kalaupun misalkan merubah itu harus benar-benar tahu teoritisnya dulu, baru kita bisa bikin teori baru gitu. Kalau misalkan itu matematika tuh diambilnya bukan dari hal matematisnya malah. Dia tuh diambil dari kejadian sehari-hari, kemudian ditarik ke si matematis gitu. Jadi kalau misalkan dari sejarahnya itu jadi kayak empiris dulu, dikumpulin fakta-faktanya, kemudian dilihat pola-polanya, dari sana disintesa. Ini aja gak ya? Kayak gitu. Ini berpola nggak ya? Oh, ternyata di sebuah daerah di sini tuh dia punya culture A, digunakan untuk A, ternyata itu fungsinya untuk B gitu. Kalau misalnya sekarang kan kita berhitung pakai basis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah paling maksimal 9, karena nanti balik lagi ke 1 dan 0. Kayak gitu, 1, 1, 1, 2, 1, 3 gitu. Tapi di suatu daerah tuh ada hitungan cukup unik disebutnya, misalkan kayak di tempat yang aku tempat penelitian dulu tuh disebutnya 1 pocong, 2 pocong, 3 pocong, meskipun memang masih disebut 1. Tapi kalau misalkan di bahasa waktu itu disebutnya sa pocong, 2 pocong, 3 pocong, 3 pocong disebutnya tuh gitu ya. Itu kata kalau misalkan diamati sekarang kayak itu ukuran apa sih, digunakan untuk apa, terus pakai basis berapa. Ternyata memang basisnya itu pas diamati bukan basis 10 dan sebagainya gitu. Jadi kalau secara singkatnya sih aku nyontek sedikit ya dari Google. Jadi si Etno itu kalau di bahasa Inggrisnya itu in math, education atau mathematics is the study of relationship between math and culture, often associated with culture without written expression. It may also be defined as mathematics, which is practiced among in the identifiable cultural group. Jadi intinya sebenarnya matematika yang kayak dulu gitu. Jadi dulu tokoh matematika itu menemukan matematika kan gak ujuk-ujuk jadi misalkan 1 itu lebih dari 0, gak kayak gitu, tapi applied matematik gitu. Jadi memang yang diterapkan oleh mereka dulu, kemudian mereka sintesa lebih jadi sesuatu yang lebih ajeg supaya bisa digunakan setiap orang dan itu bermanfaat gitu. Dulu kan kajian matematika itu deket banget hubungannya sama ilmu falak, astronomi. Kemudian deket banget sama keimanan, karena biasanya nyambung sama para ahli agama yang butuh banget misalkan menemukan sebuah aturan untuk membantu mereka bisa beragama dengan baik dan benar. Contoh, kalau di Islam tuh harus tahu arah kiblat tuh di mana. Berarti mereka mau nggak mau harus bisa nentuin arah itu. Caranya gimana, pokoknya harus bisa. Nah, dari si landasan itu mereka cari sendiri caranya. Setiap daerah tuh beda-beda, ada yang pakai palang, ada yang pakai metode Sunda Sutra kalau misalkan di India tuh. Jadi dia pakai metode trigonometri sederhana gitu. Kalau di sintasa sekarang itu alatnya cukup pakai paku kemudian tali kayak gitu dan sebagainya. Dari sana karena memang si kebutuhan beragama itu di setiap orang butuh kan. Jadi memang si ilmu itu diturunkan
secara turun-temurun lewat apa? Bukan lewat tulisan, melainkan dari lisan ke lisan. Jadi biasanya memang si informasi matematis di lingkungan budaya itu tidak tertulis, tapi memang dilisankan. Makanya kenapa dulu metodenya itu kebanyakan diambilnya itu adalah etnografi. Jadi memang tidak sebentar. Waktu itu aku ikut penelitian sama Pak Turmudi pun memang dari 2015 sampai 2017. Beliau tuh ngekaji di 2 daerah waktu itu. Daerah Ciptagelar namanya, sama satu lagi daerah Garut. Kan kayak, apa sih ini gitu kan, menarik banget gitu. Jadi memang etnomatematika tuh kayak gitu. Terus si tokoh yang memang dijadikan acuannya itu ada namanya Bishop. Mungkin nanti rekan-rekan kalau yang tertarik banget dengan etnomatematika bisa nyari ya, namanya Bishop. Itu tokoh awal banget di konferensi matematika yang nyebutin kata etnomatematika kayak gitu. Kemudian kalau dibawa ke UPI-nya itu oleh Profesor Turmudi. Dari Profesor Turmudi ternyata bawa saya, bawa Teh Ufi, dan bawa Kang Akfil. Terus akhirnya kita sering banget tuh diskusi, kemudian penelitian. Bahkan Pak Turmudi waktu itu dapat dana kira-kira kisaran 150 juta. Aku lupa sih dari mana untuk kajian si etno itu. Kalau aku pribadi waktu dapat dana itu dari Kemenristek Dikti, kisaran 12,5 juta untuk si penelitian etnomatematika. Terlepas dari bilangan dana penelitiannya, aku pribadi ngerasa aku fit in banget di etnomatematika. Makanya dulu ketika lulus pun aku berniat untuk S2 itu ngambil kajiannya etnomatematika aja lah gitu dulu tuh. Karena memang sesuai banget dengan aku pribadi gitu. Kan kalau matematika yang aku tahu sekarang rigid dan sebagainya. Kok nggak applied banget, susah banget. Kenapa penerapannya itu malah pada level yang atas profesional gitu, kayak nanti buat menghitung jarak bintang terdekat lah, atau enggak buat ngitung hal-hal yang memang hanya digunakan oleh profesional, bukan oleh orang-orang biasa di kehidupan sehari-hari. Nah, itu matematika tuh kebalikannya. Mereka tuh malah dari applied banget, dari hal dasar banget gitu, dari pengukurannya. Oh iya, si tanda-tandanya tuh, ciri-ciri etnomatematika tuh ada namanya dari hitungan dulu. Bukan hitungan, pencacahan, pembilangan, kemudian permainan, kemudian dari permainan itu ada simbol-simbol geometri, kemudian dari sana tuh aku lupa sih ya lengkapnya kayak gimana karena aku udah lama nggak penelitian ini, jadi dan udah lama nggak baca ini lagi juga. Cuma yang pasti ada tahapan-tahapannya. Dari yang paling rendah itu adalah pencacahan. Kedua tuh perhitungan. Pencacahan, pembilangan, perhitungan. Dari perhitungan ke permainan. Permainannya itu ya kayak main-main biasa, ternyata di sana itu ada sesuatu yang digunakan dari segi matematisnya gitu. Jadi ya mungkin aku mau jelasinnya segitu dulu aja sih etnomatematika. Mungkin nanti teman-teman yang kira-kira tertarik nih sama etnomatematika atau mau nanya-nanya lagi mungkin bisa langsung nanya langsung ya. Cuma aku nggak tahu apakah ini masuk konten yang bermanfaat atau enggak. Yang pasti aku cuma pengen kalian tahu kalau misalkan etnomatematika itu ada loh di Indonesia. Ada makhluk namanya etnomatematika kayak gitu. Etnomatematika itu apa? Jadi matematika yang berada di budaya. Dan ditarik jadinya kebanyakan tuh 11-12 sama antropologi. Jadi kalau misalkan penelitian tuh pasti bareng-bareng sama anak antropologi karena dianalisis dari perilakunya, kalau kami dianalisis dari si kegiatan matematisnya kayak gitu. Mungkin segitu aja dari aku ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.